Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bapak doakan semoga kalian baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat, walaupun belajar dari rumah, jauh dari guru, ya. Dan mungkin banyak masalah-masalah yang kamu hadapi, tapi itu tidak menyurutkan semangat belajar kamu. Tetap semangat. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 yang ada di tema 1, subtema 1, kelas 5. Ya. Kita buka dulu buku kelas 5. Nah, ini buku kelas 5 tema 1. Ya. Nah, pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran 4. Ya. Kita langsung ke pembelajaran 4. Ya. Oke, ini adalah pembelajaran 4. Ya. Kalau kalian sudah punya bukunya, silahkan dibuka juga bukunya pada pembelajaran 4 ini. Adanya di halaman 31. Ya. Pada pembelajaran 4 ini, pertama-tama kalian disuguhkan denah kandang kelinci. Masih ingat pada pembelajaran pertama, Edo hari Minggu memanfaatkan hari liburnya berkunjung ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, ini adalah denah kandang kelinci tersebut. Kita lihat di sini ada indukan A, berarti areal ini ya adalah untuk tempat kelinci betina induk ya, yang kelompok A. Mungkin kelompok yang sudah lebih besar gitu ya. Kemudian indukan B ya, mungkin yang sedang-sedang saja. Kemudian ini indukan C, betina-betina yang masih muda ya. Nah, itu dikelompokkan dengan kandang terpisah. Nah, kemudian di sebelah sini adalah tempat pakan dan minumnya. Ya. Kemudian di sebelah sini ada kandang pembesaran, berarti di sini adalah tempat anak-anaknya kelinci. Ya, nah di sini ada pejantan, berarti kelinci-kelinci jantan dikumpulkan di sebelah sini. Nah, kemudian sebelah sini tempat pakan dan minum untuk kelinci di kandang pembesaran dan di kandang pejantan. Sedangkan di tengahnya, kalian lihat itu tempat pembuangan kotoran. Mungkin bisa dibuat miring, ya, rendah ke arah sini. Ketika diguyur, air mengalir ke sini, dan di sini adalah tempat penampungan kotoran. Juga ada penampungan air seni di sini, atau urin kelinci. Pada pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ternyata urin kelinci tersebut juga bermanfaat, ya, bisa untuk pupuk organik, ya. Nah, itu denah kandang kelinci. Jadi kamu paham ya, denah itu apa? Di sini juga ada penjelasan sebenarnya. Tahukah kamu apa itu denah? Ya, dijelaskan di situ bahwa denah merupakan gambaran tentang tata letak ya dalam suatu ruangan atau tempat, ya, tata letaknya. Ya, ada denah rumah, mungkin kamu bisa lihat tata letaknya gimana, berarti ruang tamunya di mana, kamar kamu di mana, kamar orang tua kamu di mana, misalnya dapur di mana, terasnya di mana, itu bisa digambarkan. Ya. Nah, gambaran yang lebih luas dibandingkan denah itu adalah peta. Ya, kita sebelumnya juga sudah bahas tentang peta Indonesia. Nah, pada halaman berikutnya, setelah kamu memahami tentang denah dan peta, maka diharapkan kamu mengamati peta tersebut kembali. Ya,
amati, kemudian tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya pulau-pulau besar Indonesia. Nah, ini pertama, pulau apa nih? Ya, ini adalah Pulau Jawa. Ya, kamu bisa lihat juga di atlas kamu atau bisa di searching juga, ya. Nah, di Google dan sebagainya, cari informasi mengenai kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Luasnya, kemudian batasnya, ya, batas lautkah, batas daratankah, kemudian keadaan alamnya, apakah ada pantai, nama pantainya apa saja, ya, dataran rendah, gunung, kamu catat di sini. Ya. Nah, kemudian selain kamu mengamati kondisi geografis Pulau Jawa, juga berikutnya diharapkan kamu bisa mengamati kondisi geografis Pulau Sumatera. Ya, catat juga hasil pengamatan kamu, luas, ya, hasil pencarian kamu, ya. Kemudian batas-batasnya, keadaan alamnya, ya, nama-nama dataran rendah, nama-nama gunung dan sebagainya. Juga untuk Pulau Kalimantan, ya, sama seperti itu. Kemudian Pulau Sulawesi, ya, cari informasi tentang kondisi geografis Pulau Sulawesi dan catat di sini. Kemudian juga kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Ya, ini Pulau Papua, kemudian di sini ada Pulau atau Kepulauan Maluku. Nah, juga ya kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ya, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, luasnya, batas-batasnya, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa mencarinya bersama-sama lah, ya. Kalau di rumah bisa ajak kakak kamu, orang tua kamu, yuk kita amati, ya. Kemudian kita temukan informasi-informasi penting yang ada di peta tersebut. Nah, setelah itu, ya, silahkan kamu buat kesimpulan. Ya, itu kan tadi pulau-pulau besar, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, ya, Papua, dan lain-lain sebagainya. Kemudian buat kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum, ya, seperti apa itu. Nah, kenapa? Karena dari pemahaman pulau-pulau tadi, maka sebenarnya kamu bisa punya gambaran tentang Indonesia secara umum, ya, bahwa Indonesia itu ya kepulauan, ya, 2/3 wilayahnya itu perairan, nah, terbentang ya antara Sabang sampai Merauke, ya, sangat lengkap bentang alamnya. Ada pantai, ada dataran rendah, ada lembah, padang rumput, rawa, sungai, ada dataran tinggi, ya, pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi kesimpulan kamu. Oke? Nah, berikutnya diharapkan kamu bisa mencoba kembali. Kalau di pelajaran sebelumnya kamu peta kondisi geografis wilayah RT, sekarang kamu coba wilayah yang agak lebih luas, RW, ya. Beberapa RT itu kan tergabung menjadi RW, rukun warga. Kamu beradanya di RW berapa? Lalu batas-batas RW-mu di mana? Coba gambarkan, ya. Berdiskusi dengan orang tuamu bersama-sama untuk membuat itu. Nah, materi berikutnya adalah kamu diminta membaca. Ya, membaca bacaan yang judulnya Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Ya. Tahu kan gotong royong? Gotong royong itu melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, ini adalah modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ya. Nah, karena nanti dengan bergotong royong itu
kita bisa jadi sering silaturahmi ya, kemudian kerjasama, terjalin solidaritas ya dan sebagainya. Nah, hal penting lainnya dari gotong royong juga tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bareng bersama ya, memeras keringat bersama-sama ya, kemudian ada perjuangan di situ, saling bantu ya. Nah, ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama juga. Nggak peduli agamanya mana, sukunya apa, golongannya apa, ya udah bareng-bareng aja kita lakukan. Ya. Nah, prinsip-prinsip gotong royong ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional kayak gitu. Jadi kita harus memiliki rasa gotong royong, keinginan untuk gotong royong. Ya. Jadi itu. Nah, di sini ada materi diminta kalian untuk berlatih. Ya, ini terkait bahasa Indonesia, menentukan ide pokok dari paragraf tadi. Nih, paragraf dari yang sudah kamu baca. Ya. Nah, paragraf satunya udah dikasih tahu. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Paragraf 2, ya silahkan kamu baca lagi paragraf 2. Mana paragraf 2-nya? Paragraf 2 yang ini. Ya, menurut kamu apa sih ide pokok dari paragraf 2 ini? Ya. Nah, tulis di sini. Kemudian juga paragraf 3. Ya, paragraf 3. Ini adalah paragraf 3. Ya, kemudian setelah kamu baca, kamu pahami, tentukan ide pokoknya, tulis di sini. Nah, selain itu, kamu juga diminta lagi untuk bisa mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Kita udah ada latihan-latihan sebelumnya ya di pembelajaran 1, pembelajaran 2 ya. Nah, di sini ada ide pokok. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ide pokoknya. Lalu kamu kembangkan menjadi paragraf, berarti tambahkan kalimat-kalimat pengembang ya. Beberapa lagi, mungkin bisa 4 kalimat, 3 kalimat paling enggak misalnya. Nah, di situ bisa akan menjadi sebuah paragraf yang utuh jika kalimat-kalimat pengembang itu berpatokan pada ide pokok ini. Ya, kamu jelaskan mengapa kok musyawarah mufakat itu adalah nilai luhur bangsa yang harus diterapkan ya, dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal kedua, paragraf kedua, ya ide pokoknya ini, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Ini ide pokoknya. Lalu kamu tambahkan kalimat-kalimat pengembang, ya kalimat-kalimat lain yang sesuai juga dengan ide pokok ini untuk lebih menjelaskan lagi ide pokoknya. Sehingga nanti akan terbentuk sebuah paragraf yang utuh. Ya, jadi kamu bisa membuat paragraf setelah menentukan ide pokok dan memikirkan tambahan-tambahan kalimat pengembangnya. Oke, kemudian sebagai penutup, silahkan kamu renungkan kembali, ya. Nah, amati peta kondisi geografis Indonesia, kemudian juga amati peta kondisi geografis tempat tinggalmu yang sudah dibuat tadi, ya. Kemudian kamu renungkan apa yang dapat kamu lakukan, ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempatmu tersebut. Ya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Nah, tergantung dari kondisi geografis masing-masing. Nah, hal kedua yang kamu renungkan adalah ya, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, masihkah ya perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Jadi kamu amati ya tetanggamu, ya
orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalmu, masih nggak mereka bergotong royong dan bermusyawarah? Ya, jadi ada dua nih, gotong royong dan musyawarah. Nah, kalau misalnya masih, sebutin contoh-contohnya. Ya, tulis contoh-contohnya di sini. Oh, gotong royong bersihin got misalnya. Kapan? Oh, mereka ada musyawarah RT untuk mutusin ini. Kapan? Nah, itu kamu tuliskan di sini. Tentunya kamu nggak tahu kalau misalnya nggak berkoordinasi dengan orang tua. Jadi kerjasama dengan orang tua untuk itu juga. Ya, nah, mungkin selain kerjasama orang tua tentang hal itu, kamu juga bisa ya ceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang telah kamu lakukan dan menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur dari sila Pancasila. Mungkin itu untuk pembelajaran 4 ini, ya, pengantar dari Bapak. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Ya, sekali lagi tetap semangat, ya, tetap berusaha, jangan putus asa, jangan menyerah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.